mahasiswa semester 1, Prodi Psikologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Video ini kami buat sebagai pemenuhan tugas akhir semester 1, mata kuliah Psikologi Dasar Perkembangan Manusia. Video ini berisi hasil wawancara serta kegiatan edukatif yang telah kami susun untuk orang dengan rentang usia 40-60 tahun atau dewasa madya. Dewasa madya atau biasa dikenal dengan usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40-60 tahun. Usia madya ini ditandai dengan berbagai perubahan, seperti perubahan fisik berupa penurunan kesehatan, penurunan kemampuan motorik yang berhubungan dengan kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik, perubahan kognitif yaitu menjadi lebih konkret dan pragmatis atau sesuatu yang dikatakan sebagai tanda kedewasaan, perubahan bahasa berupa berbicara dengan volume yang lebih rendah, tidak terartikulasi dengan tepat dan tidak begitu lancar, serta perubahan sosio-emosional dan juga disertai dengan penurunan kemampuan reproduktif. Perubahan-perubahan tersebut akan sangat berdampak kepada individu itu sendiri, baik itu berpengaruh pada perannya ataupun hubungan dirinya dengan lingkungannya. Oleh karena itu, kami melakukan wawancara kepada beberapa partisipan yang berada pada usia perkembangan tersebut untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh mereka berkaitan dengan tugas dan fungsi perkembangannya, serta penyebab dan dampak yang mereka alami. Penyelesaian masalah ya, kita kalau umpamanya dengan bapak ya kita omong bersama untuk penyelesaian dengan baik. Tergantung sekarang masalahnya apa dulu. Kalau misalnya keuangan, ekonomi, ya itu mungkin bisa cepat, tapi kalau masalah rumah tangga yang mungkin agak pribadi, ya itu memang butuh waktu yang agak cukup lumayan lama. Butuh bantuan. Butuh bantuan dalam konteks kayak tukar pikiran. Iya, seperti itu. Ya, membutuhkan bantuan dalam konteks tukar pikiran ya. Dalam usia ini, cara yang terbaik dalam mengendalikan emosi itu berpulang kepada diri kita sendiri. Karena di usia ini sangat mempengaruhi emosional kita. Kita bisa mengambil masalah ini di usia ini sangatlah bijaksana, karena usia ini adalah usia yang sangat matang dalam memberi suatu keputusan. Iya, kembali lagi tergantung masalah. Kadang ada masalah-masalah yang besar pasti berdampak, namanya kan berumah tangga kan lebih bersosial, pasti ada dampaknya ya. Jadi tergantung dari kita bagaimana kita mengatur, memanage emosional saja. Iya. Sebenarnya memang tuntutan sosial itu kalau dilihat dari perkembangan zaman ya memang kita harus menyesuaikan ya, karena ya dalam kehidupan kita juga tentunya kita perlu bergaul dengan orang sehingga kita bisa melihat fenomenanya, tapi tuntutan-tuntutan itu kita juga harus bisa memilah apakah dia tuntutan itu bisa membawa dampak yang negatif atau membawa dampak yang positif bagi kita. Di satu sisi titik tertentu, jika kita
banyak, mungkin di luar aktivitas kantor, mungkin di rumah kurang istirahat, otomatis mengganggu waktu kita bekerja. Itu paling kurang ada rasa lelah, ada rasa capek. Tetapi untuk beberapa bulan terakhir ini tidak dapat seperti demikian. Itu karena menikmati menjalani profesi yang kita hadapi, seperti itu. Pandangan di dalam dunia kerja saya adalah selama saya berkarir sampai saat ini sangat memberikan hasil yang cukup memuaskan. Iya. Sesuai. Ya ada, dikarenakan faktor usia sehingga mempengaruhi performa kerjaan yang dilakukan setiap hari, dan kadang juga dirasa tidak adil dalam bekerja. Seperti ada yang kerja, ada yang santai, sehingga itu yang dapat mempengaruhi performa pekerjaan. Tentu sangat kesulitan karena dalam era baru ini kan banyak alat-alat canggih yang kita kadang membuat tidak paham. Ya, jadi ya tentulah tidak mengerti, sangat tidak mengerti. Iya, istilah anak muda kayak muger, pager, kok aku makan gitu. Oh, itu kan kita belum ini. Dulu kan ada istilah-istilah begitu dia. Langsung tanya Kayak di orang yang itu, mungkin anak-anak. itu bahasa itu arti apa? Atau kalau kurang puas juga lihat di Google. Cari di internet. Cari di internet. Iya. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa rata-rata partisipan di usia dewasa madya mengalami kemunduran fisik, kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan kurang mendapat perhatian dari dunia luar yang menyebabkan kurangnya semangat dan performa keseharian. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka tidak fokus bekerja, murung dalam menjalani hidup, hingga selalu menyendiri. Nah, untuk itu diperlukan kegiatan yang dapat membantu mereka agar mereka itu merasa bahwa mereka itu diperhatikan. Selain itu, kegiatan yang dapat membuat mereka lebih berpengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya berolahraga, bahkan kegiatan yang dapat membantu mereka untuk dapat menjalin relasi baru. Nah, untuk itu kami menyusun kegiatan edukatif yang disebut Sabtu Sehat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan edukatif yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah jalan sehat. Jalan sehat dimulai dari pukul 5.30 sampai jam 6 pagi. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para partisipan yang awalnya jarang bergerak agar dapat bisa lebih produktif dan bisa membangun pola hidup sehat dimulai dari jalan sehat. Sekarang yang kedua adalah pembekalan materi dari dokter dan psikolog. Dimulai dengan pemateri dari dokter selama 40 menit dan dilanjutkan pemateri dari psikolog selama 40 menit. Sesi ini membahas mengenai perkembangan usia madya, diselingi dengan sharing dari para partisipan. Pembahasan dimulai dari masalah kesehatan hingga masalah psikis untuk rentang usia dewasa madya. Pada kesempatan ini juga diadakan kuis singkat berhadiah. Sesi ini dimaksudkan agar para partisipan dapat lebih mengerti mengenai diri mereka dan dapat mengetahui cara mencegah maupun mengatasi masalah kesehatan maupun psikis yang terjadi pada rentang usia mereka. Kegiatan selanjutnya adalah makan bersama. Pada kegiatan ini kami akan menyiapkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Para partisipan hanya perlu menyiapkan budget sebesar Rp20.000. Sesi ini dilakukan selama 30 menit dengan tujuan agar mengajarkan para partisipan makanan seperti apa yang dapat mereka konsumsi pada usia saat ini. Kegiatan yang terakhir adalah acara bebas. Pada kesempatan ini, para partisipan diberikan waktu untuk melakukan hal yang mereka senangi, misalnya menunjukkan bakat ataupun bersosialisasi dengan partisipan lainnya.
Tujuan diadakannya sesi ini adalah agar partisipan bisa lebih mengeksplor diri mereka dan juga membangun relasi dengan orang lain. Sekian kegiatan edukatif yang kami rancang. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat mencegah dan mengatasi persoalan yang dialami di usia perkembangan dewasa madya ini.